Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmadania Faiza, NIM 190210205025 dan Cindy Rusita Anggraini, NIM 190210205031. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Adapun pembahasannya, yang pertama, mengorganisir dan mengelola lingkungan indoor. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar indoor. Yang ketiga, penataan ruangan dan peralatan. Yang keempat yaitu teknik penataan ruangan dan perlengkapan belajar indoor di lembaga PAUD. Selanjutnya, mengorganisir dan mengelola lingkungan indoor. Yang pertama, memilih dan menyediakan beberapa peralatan dan persediaan yang sesuai perkembangan. Yang kedua, menata peralatan dan persediaan dalam cara yang terorganisir. Yang ketiga, menciptakan jadwal harian secara rutin dan konsisten dengan masa transisi yang fleksibel. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar indoor. Yang pertama, fasilitas fisik. Paduan utama. Lingkungan fisik yang positif merupakan kunci keberhasilan kegiatan yang kreatif. Berikut adalah beberapa paduan dasar atau yang disarankan ketika mengevaluasi dan menata hal yang perlu kita pelajari yang merupakan fasilitas untuk anak siap untuk kegiatan daripada ruangan yang berbentuk bujur sangkar. Sedangkan ruangan yang berbentuk huruf L cukup menyulitkan untuk mengawasi anak-anak kecil karena ada bagian di ruangan yang tidak terpantau. Yang kedua, bayi yang memuaskan dapat membantu komunikasi. Penggunaan gorden dan karpet dapat membantu mengurangi suara gaduh. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai tambahan untuk keindahan dan kenyamanan. Yang ketiga, warna dinding. Sebaiknya dipilih warna yang dapat menambah kesan cerah terhadap ruangan yang tersedia. Warna kuning dan warna cerah lainnya untuk digunakan. Yang keempat, lantai sebaiknya bersih dan sehat, mudah dibersihkan, cocok, nyaman untuk anak-anak duduk. Sebaiknya lantai dapat menyerap bunyi. Beberapa lantai cocok apabila ditutupi karpet atau plastik khusus untuk keramik. Yang kelima, peralatan pemanas untuk daerah dingin atau pendingin ruangan. Cahaya dan ventilasi juga merupakan hal yang penting. Yang kedua yaitu faktor keamanan. Saat merancang sebuah ruangan, sangat penting untuk memperhatikan faktor keamanan, terutama ruangan untuk anak usia dini. Sebaiknya perlu dipertimbangkan secara khusus. Berikut adalah beberapa pertimbangan faktor keamanan yang dapat dilakukan untuk merencanakan lingkungan belajar untuk anak-anak. Pastikan bahwa semua area yang berjendela rendah dan aman. Berhati-hati terhadap segala jenis racun, cat yang mengandung racun, tanaman berduri dan tanaman yang mengandung getah yang berbahaya, serta pindahnya dari tempat yang dapat dijangkau anak-anak. Tutup pipa atau radiator yang panas. Pasang tombol kunci pintu yang hanya dapat dibuka oleh orang dewasa pada area yang terlarang untuk anak-anak. Periksa fasilitas secara berkala untuk meyakinkan bahwa di area tersebut tidak terdapat kaitan, gantungan yang menonjol, sudut atau sisi suatu benda yang tajam yang mungkin dapat membahayakan anak-anak. Yakinkan bahwa dalam ruangan terdapat peralatan dan perlengkapan untuk menanggulangi situasi dan keadaan yang berbahaya. Periksa dan lihat apakah terdapat alat pemadam kebakaran, apakah alarm dan peralatan pemadam berfungsi dengan baik, dan pastikan bahwa peralatan tersebut diletakkan pada tempat yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmadania Faiza. Baik, perkenalkan saya Rahmadania Faiza, NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan ruangan dan peralatan. Di sini tertera ada 5. Nah, penataan ruangan untuk memfasilitasi anak usia dini ini sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan kreatif yang menggunakan peralatan. Nah, faktor-faktor tersebut berbagai hal yang sangat berkaitan dengan penataan ruangan dan peralatan yang meliputi usia, tingkat perkembangan anak. Usia dan tingkat perkembangan anak ini menjadi catatan bagaimana sebuah ruangan ini sebaiknya dirancang.
Nah, pada usia ini anak-anak ini mungkin kegirangan oleh ruangan yang terlalu besar dengan peralatan yang terlalu banyak. Nah, pada masa ini keterampilan motorik kasarnya ini berkembang dengan sangat cepat. Oleh karenanya ruangan itu sebaiknya cukup besar untuk mengaktifkan kegiatan motorik kasar anak tersebut. Nah, oleh karenanya dalam mengorganisir untuk mengakomodasi ruangan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, sebaiknya itu selalu disediakan sebuah ruangan yang cukup besar dan terbuka yang memungkinkan untuk anak-anak bergerak berkeliling secara aman dan nyaman sesuai dengan tingkat koordinasi fisiknya, dan anak-anak ini dapat bekerja bersama secara kooperatif dan bebas. Kemudian yang kedua ada pengawasan. Nah, faktor keamanan sangat erat kaitannya ini dengan pengawasan. Karena ada dan tidaknya suatu peristiwa yang berakibat pada aman dan tidaknya ini suatu lingkungan ya, karena ada orang yang mengawasi. Nah, pertimbangan lain dalam penataan ruangan ini untuk anak-anak adalah pengawasan terhadap ruangan bermain terbuka sebaiknya tidak terlalu besar sehingga ruangan tersebut itu sulit untuk diawasi dengan baik. Nah, selain itu juga dengan membatasi jumlah anak yang diizinkan untuk bermain pada setiap sentra ini pada saat istirahat, penggunaan sedikit ruangan itu merupakan salah satu untuk mempermudah pengawasan. Kemudian yang ketiga ada fleksibel. Nah, ruangan ini sebaiknya itu dijaga untuk tetap terbuka dan fleksibel sehingga memungkinkan ruangan tersebut itu dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak dan dapat diubah sesuai kebutuhan sehingga anak-anak itu dapat mengembangkan intelektualnya, sosial emosional dan fisiknya. Kemudian yang keempat ada alur lalu lintas. Nah, saat kegiatan bebas dalam suatu kegiatan ini meningkat, sebaiknya ruangan bebas ini dari berbagai kemungkinan terjadinya arus lalu lintas antar kegiatan. Nah, area untuk kegiatan seni bahasa atau membaca atau sudut buku akan lebih disukai seandainya sudut ini terlindungi dari kegaduhan orang-orang yang datang dan pergi. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ada ruang pribadi. Nah, pada tahun awal atau masa kanak-kanak ini kan seorang anak itu tidak hanya tumbuh dan berkembang fisik dan intelektualnya saja, tetapi juga mereka mengembangkan perasaan terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk alasan inilah maka sangat penting untuk merencanakan agar setiap anak ini mempunyai tempat sendiri secara pribadi. Tapi memiliki ruangan untuk diri sendiri ini akan menjaga perasaan individu, menyimpan pakalan ekstranya, hasil pekerjaan seninya ini, dan catatan saat pulang ke rumah ini akan membantu mendorong perasaan anak terhadap dirinya sendiri. Nah, hal ini nih juga merupakan salah satu cara yang baik juga untuk membantu pertumbuhan perasaan anak terhadap dirinya sendiri. Nah, karena setiap anak ini membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan bahwa mereka ini memiliki tempat yang hanya menjadi miliknya sendiri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada teknik penataan ruangan dan perlengkapan belajar indoor di lembaga PAUD. Nah, di sini pada saat pendekatan model sentra menjadi tren ini akan dalam menyelenggarakan PAUD akan dibahas alasan mengapa menggunakan sentra dalam PAUD yang meliputi nilai bermain. Seperti telah kita ketahui bahwa semboyan kegiatan pengembangan pada anak usia dini ini adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Nah, jadi bermain adalah pekerjaan anak-anak dan anak-anak ini selalu ingin bermain dalam berbagai bermain. Anak-anak ini mengembangkan sesuatu yang berbeda dan membedakan pendekatan yang terbaik. Nah, dalam bermain ini anak-anak menggunakan bahasa untuk melancarkan kegiatan, menjelajah, dan juga menyaring bahasa mereka ketika mereka ini bisa bicara dan mendengarkan anak-anak lainnya atau orang lain. Kemudian yang kedua ada pusat minat atau pusat kegiatan sentra. Nah, salah satu pendekatan yang membantu kreativitas dalam penggunaan peralatan adalah dengan menyediakan salah satu bagian dari kegiatan minat dan lingkungan dengan mengidentifikasikan kegiatan dan peralatan untuk setiap kelompok anak di kelas tersebut.
Kemudian yang ketiga yaitu sentra adalah pembelajaran terpadu. Nah, sentra ini adalah pembelajaran terpadu yang terbaik. Nah, sentra dapat membantu anak-anak mengembangkan seluruh kemampuan secara bersamaan. Karena dalam satu kegiatan belajar ini, anak-anak dapat mengembangkan aspek baik itu bahasa, kognitif, fisik, motorik, sosial, emosional, dan satu kesempatan. Kemudian untuk materinya sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom MMP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.